Bapak selaku Babinsa Kecamatan Polsek Cilincing, dan yang saya hormati juga yaitu intelektual muda Nahdlatul Ulama, yaitu rekan Khairul Rizky Atamami SH, dan yang saya hormati juga Putri Pendidikan DKI Jakarta, yaitu Rekanita Fitriani, serta para kiai, para ustadz, para pelajar, dan juga para sesepuh dan juga bini sepuh, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang hadir pada siang hari ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Berdirinya saya di sini, yakni sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, dan yang keempat yaitu pidato kunci, dan yang kelima yaitu inti acara, dan yang keenam yaitu penutup sekaligus dengan doa. Marilah langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang pertama sudah kita buka. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanal Waton. Dimohon untuk para hadirin yang sudah hadir acara online maupun offline, dimohon untuk para hadirin yang sudah hadir acara online maupun offline, maupun dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.F. Supratman dan Subhanul Waton karya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kepada para peserta, kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Lanjut nyanyi ke lagu yang kedua yaitu Subhanal Wafan karya Kiai Abdul Wahid Asrullah. Yalal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal watan. Yalal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayya tika yawma qami hayyal qatimama, kullu mayya tika yawma qami hayyal qatimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Dimohon untuk para hadirin duduk kembali. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama yaitu dari ketua pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing, yaitu Rekanita Siti Aisyah. Kepada Rekanita Siti Aisyah kami persilakan. Ini masih di mute nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Kiai Abdul Aziz sebagai Ketua Tanfidiah MBCNU Kecamatan Cilincing, kemudian yang terhormat kepada Bapak Syele selaku Babinsa Polsek Cilincing, juga yang terhormat
kepada rekan Gilang Ramadan sebagai Ketua PAC IKNU Kecamatan Cilincing. Yang terhormat pula kepada rekan kita Fitri selaku The Second Runner Up Putri Pendidikan DKI Jakarta, dan juga kepada narasumber rekan saya Rizky Atamami SH sebagai intelektual muda itu. Juga yang saya hormati kepada rekan-rekan kita PAC Cilincing dan kepada siswa-siswi OSIS MPK Rohis yang ada di Jakarta Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan hari berkah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kita semua dan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara webinar Hari Lahir Pancasila ini, karena berkat kalian acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga tak lupa pula saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat beberapa hal-hal yang masih kurang. Seperti yang kita ketahui terkait Hari Lahir Pancasila di era pandemi ini memerlukan begitu perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini pandemi mulai menyurut dan kita juga sudah bisa melakukan kegiatan secara offline ataupun tatap muka dalam skala yang memungkinkan. Jadi untuk acara perdana ini semoga rekan-rekan kita dan para peserta siswa-siswi Jakarta Utara dapat terus semangat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang kita adakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan kita Siti Aisyah selaku Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Lanjut sambutan yang kedua yaitu dari rekan Gilang Ramadan, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing. Kepada rekan Gilang Ramadan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati, kita muliakan selaku guru kita, Ketua Tanfidiyah MPCNU Kecamatan Cilincing, yaitu Kiai Abdul Aziz. Yang kami hormati kepada jajaran Kapolsek, yaitu Bapak Seleh Babinsa, yang sudah mewakili. Yang kami hormati kepada Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing, rekan kita Siti Aisyah, serta para narasumber yang alhamdulillah telah hadir pada hari ini untuk mengisi webinar ini dengan tema aktualisasi ideologi negara dalam rangka membangun pelajar yang berjiwa Pancasila. Alhamdulillah telah hari demi hari yang kita lewati, yaitu yang bertepatan kemarin dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Kita mengusung dengan tema aktualisasi penguatan ideologi negara dalam rangka membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila. Di sini kita sebagai para pelajar sudah seharusnya membangun jiwa-jiwa yang berkarakter Pancasila untuk mewujudkan dan perdamaian abadi dalam bernegara maupun bermasyarakat
serta di lingkungan sekolah atau di lingkungan pesantren masing-masing. Maka dengan ini PAC IPP Serincing menggelar webinar dengan bertujuan yaitu membangun semangat generasi para muda agar dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasila. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan Gilang Ramadan sambutannya. Lanjut sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Serincing yaitu Bapak Kiai Abdul Aziz. Kepada Bapak Kiai Abdul Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasar wa wala min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan dan rekanita, mobil khusus jajaran Kapolsek Cilincing yang di dalam hal ini diwakili oleh Pak Seleh Danang dan seluruh yang hadir rekan-rekan nita pada siang hari ini. Alhamdulillah saya merasa bangga, merasa terharu, merasa nangis terharu, bahagia. Di Cilincing ini khususnya anak-anak muda, adik-adik kita yang mereka masih sekolah, masih mau, masih semangat untuk mempelajari apa itu Pancasila buat kebaikan negara kita ini. Memang kita akui negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Seperti halnya NU. Karena yang memang mempelopori bahwasanya lahirnya Pancasila itu adalah salah satunya NU. Sedikit makanya Nahdlatul Ulama memperkuat tentang NU. Seperti halnya lahirnya Pancasila ini. Salah satu hasil Munas NU yang paling fenomenal adalah waktu itu di pesantren Sukorejo Situbondo, Kiai Asad Samsul Arifin. Mereka bertugas, Kiai Asad, Kiai Wahid Hasim, Kiai Ahmad Siddiq Jember. Waktu itu mereka diangkat oleh BUP atau Badan tentang Pancasila ini. Awalnya menolak karena waktu itu Orde Baru memang benar-benar menekan. Setelah memulai pembicaraan yang intensif dengan para ulama, dengan Pak Presiden Soeharto, bahwasanya katanya Presiden Pancasila itu tidak akan merendahkan agama, menggantikan agama, dan agama tidak akan menggantikan Pancasila. Akhirnya diterimalah oleh ulama-ulama kita waktu itu di Khitoh tahun 1983 kalau nggak salah. Akhirnya muncul itu piagam. Seperti isinya
deklarasi antara ulama, deklarasi ulama tentang Pancasila, itu tidak akan menggantikan posisi agama dengan Pancasila. Karena di dalam Pancasila itulah mencukupi dan mencakupi Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang teriak-teriak khilafah, teriak-teriak tentang syariat-syariat di negara ini, itu orang-orang yang tidak mempelajari sejarah. Makanya anak-anak, rekan-rekan Rekanita Ibnu, saya berharap kalian adalah penerus, the next generation, pemuda masa depan. Pemimpin masa depan kalian adalah pemuda hari ini. Oleh sebab itu, kami merasa bangga. Ayo kita bersama-sama menguatkan diri kita, menjaga NKRI, menjaga negara kita ini, hubbul watan minal iman. Makanya saya berharap dari pemerintahan maupun dari kecamatan atau dari Kapolsek untuk mensupport mereka-mereka ini agar ke depannya mereka tidak tergilas dengan zaman yang semakin berat tantangannya ke depan ini. NU insya Allah akan selalu menjaga, mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rekan-rekan dan rekanita yang abang sayangi dan abang cintai, jangan mudah putus asa di dalam mencari ilmu. Ayo, kita di Nahdlatul Ulama ini sudah banyak kegiatan, sudah banyak banom, banyak lembaga yang kalau kalian mau kemana saja, itu ada jalan. Insya Allah dari pihak Polsek juga tidak akan tinggal diam untuk membantu kita ke depannya. Jangan putus asa, jangan mudah lelah, karena di tangan kalianlah kemajuan bangsa ini akan berdiri di depan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Abdul Aziz selaku Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing yang sudah memberikan sambutan tentang Pancasilaan. Pesan dari beliau yaitu menguatkan NKRI dengan kepancasilaan dan bernegara. Lanjut ke acara sambutan yang keempat, yaitu dari Bapak Sele Danang selaku Babinsa Kecamatan Cilincing. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak Sele kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya sebelumnya permintaan maaf dari Bapak Kapolsek karena beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini, ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Ya demikian saya mewakili Bapak Kapolsek. Ya demikian puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya
Saat ini kita dapat berjumpa dalam memperingati hari lahirnya Pancasila. Sepatutnya kita bersyukur karena telah melalui berbagai macam rintangan dan hambatan selama masa pandemi COVID ini. Mari kita semua harus saling gotong royong antar sesama masyarakat untuk bangkit kembali dan menjadi momentum ini sebagai awal batu loncatan untuk menuju Indonesia maju. Rekan-rekan saya yang saya hormati, tantangan ke depan yang akan kita hadapi ini tidak mudah. Situasi yang sulit memerlukan daya juang kita sebagai bangsa yang memerlukan kerja keras untuk kita harus mampu melewatinya. Ingat, rekan-rekan, kita tidak sendiri. Saat ini marilah kita buktikan ketangguhan kita. Mari kita canangkan masa depan kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia ini, sebagaimana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita, mari kita peduli dan berbagi untuk sesama saat ini juga. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga sebagai untuk memanfaatkan kesulitan yang menjadi sebuah lompatan untuk menuju kemajuan yang baik. Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta dan selalu menghargai sejarah bangsa ini, sudah sepatutnya kita mengorbankan semangat kita ini dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Mari terus kabarkan semangat kebangsaan dan persatuan, berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik saat menghadapi pandemi COVID kemarin. Ya mungkin itu saja sambutan singkat saya. Semoga dengan lahirnya Pancasila ini kita selalu semangat dalam menghadapi semua yang ada di wilayah kita ini. Demikian sambutan singkat saya yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Babinsa Kapolsek Kecamatan Selincing, yaitu Bapak Sele Danang. Lanjut ke acara yang keempat, yaitu inti acara dengan inti acara webinar Hari Lahir Pancasila dengan tema aktualisasi penguatan ideologi negara dalam membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila, dimoderatorkan oleh rekanita Siti Aisyah dan dinarasumberkan oleh rekan Khairul Rizkia Tamami SH selaku intelektual muda Nahdlatul Ulama. Kepada Siti Aisyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara webinar peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertema
aktualisasi penguatan ideologi negara dalam rangka membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila. Selamat siang semua teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya kita ke narasumber yang pertama, Ustadz Khoir Rizky Atmami SH. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 7 November 1994, latar belakang pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau sebagai intelektual muda NU. Penjelasan materi yang bertema aktualisasi penguatan ideologi negara dalam rangka membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila yang akan disampaikan Ustadz Khoir Rizky Atmami SH. Padanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing, Kiai Abdul Aziz, dan yang saya hormati jajaran Kapolsek Cilincing ataupun yang mewakili, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan dari pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing, dan juga yang kami hormati, yang saya hormati pula seluruh narasumber yang berkenan hadir secara tatap maya pada siang hari ini, dan juga seluruh rekan-rekan pelajar SMA ataupun santri-santri di wilayah Jakarta Utara yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mengisi weekend kita dengan mendiskusikan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Semoga apa-apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa menambah ilmu, membuka cakrawala keilmuan, maupun membuka jejaring persahabatan dan pertemanan antar sesama pelajar maupun seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada siang hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kariman kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke, hadirin, teman-teman peserta webinar yang berbahagia, mungkin pada kesempatan siang hari ini kita saya bukannya untuk memberikan materi karena saya juga masih dalam tahap belajar, maka kita di sini bisa sharing-sharing keilmuan saja. Kalau misalkan nanti barangkali nanti ada dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua yang ingin menyuarakan beberapa testimoni berkaitan dengan Hari Lahir Pancasila, bisa nanti dikasih kesempatan nanti untuk berbicara di forum tatap maya di siang hari ini. Berkaitan dengan tema yang diusung pada siang hari ini, yaitu aktualisasi pelajar dalam rangka membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila. Nah, kalau misalkan kita mengulas sedikit secara historis perjalanan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah sebuah ideologi yang bersifat final, ya, bersifat final yang dimana dalam ideologi Pancasila itu menjadi perekat
perekat seluruh identitas warga dan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Nah, makanya dalam merekatkan perbedaan dan keberagaman warga kita, keberagaman bangsa kita, maka diperlukan sebuah pengikat kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka lahirlah yang namanya ideologi Pancasila, yang dimana digagas dan diusung oleh seluruh pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh bangsa, baik itu yang berlatar belakang nasionalis, berlatar belakang agamis, dan seluruh komponen-komponen dan tokoh-tokoh dari berbagai macam wilayah, berbagai macam daerah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan agama, sebenarnya sama sekali tidak ada pertentangan antara Pancasila maupun agama, karena memang ini adalah dua garis besar yang berjalan secara beriringan, yang dimana agama sebagai penguat dari keimanan kita, bentuk dari wujud dari keimanan kita, sedangkan dari Pancasila adalah sebagai wujud kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. Artinya dua poin ini, dua bentuk ini yang menjadi yang harus kita laksanakan, bahkan harus kita aktualisasikan sesuai, ataupun yang harus kita aktualisasikan sebagaimana kita bernafas, di mana agama dan Pancasila maupun hal-hal yang menjadi perekat keberagaman kita harus disejajarkan ataupun harus dilaksanakan seiring dengan nafas. Ya, kalau misalkan sudah seiring bernafas, maka dua hal ataupun Pancasila ini menjadi identitas kita sebagai warga Indonesia yang berbangsa dan bernegara. Nah, kalau misalkan di Nahdlatul Ulama itu sendiri, Nahdlatul Ulama sendiri merupakan sebuah organisasi yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara kita. Bahkan kalau misalkan kita telaah ke belakang dalam Muktamar NU di Situbondo, pada saat itu merumuskan bahwasanya asas tunggal Pancasila yang menjadi wajib patokan dari ideologi organisasi masyarakatan, di mana Pancasila menjadi ideologi Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dan artinya di sini dalam pembentukan ideologi negara Pancasila ini dibutuhkan di Nahdlatul Ulama itu sendiri itu ada proses tirakat di sana, ada proses tirakat, ada proses yang namanya bahsul masail biasanya untuk merumuskan beberapa hal-hal yang kiranya menjadi permasalahan ataupun menjadi topik perbincangan di seluruh jagat Nusantara. Nah, itu dirumuskan melalui bahsul masail, dan pada bahsul masail tersebut maka menghasilkan bahwasanya Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan agama. Dan yang kedua, berkaitan dengan Pancasila lagi, bahwasanya dari beberapa sila dalam Pancasila, dari kelima sila itu, ini harus berjalan secara beriringan. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan seterusnya. Itu memenuhi beberapa aspek-aspek kehidupan dalam kita berbangsa dan bernegara. Salah satunya yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa berarti status warga dan bangsa Indonesia adalah warga yang beragama, bangsa yang berketuhanan, artinya menganut beberapa kepercayaan, menganut beberapa agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Dan seterusnya dilanjut kedua, asas kemanusiaan. Ada asas kemanusiaan, ada asas ekonomi, ada asas yang terakhir sampai ke sila kelima yang terakhir adalah asas keadilan sosial, yang dimana menjadi menjadi sebuah pelaksanaan, artinya menjadi manusia yang warga yang final, artinya warga yang final yang dimana dia harus berkeadilan sosial, tanpa memandang perbedaan latar belakang, perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan golongan. Dan selanjutnya untuk dari aktualisasi dari pelajar itu sendiri, nah bagaimana peran pelajar pada saat ini? Nah, peran pelajar pada saat ini, saya pernah membaca suatu informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
kalau misalkan dari Kemendikbud itu menggagas program yang namanya Pelajar Pancasila, yang dimana memuat aspek-aspek di mana pelajar Indonesia ini harus bisa menjadi pelajar yang kompeten, berpendidikan luas, kreatif, yang berlandaskan nilai-nilai kepancasilaan. Seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Ketua MWCNU Cilincing, Kiai Abdul Aziz, bahwasanya pelajar saat ini harus menanamkan nilai-nilai kepancasilaan dalam dirinya. Ketika dia sudah memenuhi keterampilan-keterampilan, sudah mempunyai kemampuan yang siap bersaing dengan pelajar lainnya, maka dia harus memiliki karakter-karakter yang berpancasila. Yang dimana Pancasila ini, kalau misalkan kita bedah satu persatu dari diksi maupun dari maknanya, ini sangat mendalam, karena layaknya sebuah filsafat, maka bahasa-bahasa ini mengandung makna arti luas. Artinya, seluruh komponen karakter bangsa, terutama karakter pelajar, ini harus memenuhi aspek-aspek nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, salah satunya yang pertama ini, pelajar pada saat ini sedang menghadapi revolusi 5.0. Kalau misalkan di tahun 2019, 2020, 2021, itu revolusi industri, yang dimana revolusi teknologi, di mana teknologi ini bisa diakses secara meluas. Maka pada saat ini pelajar pada saat ini tantangannya adalah revolusi 5.0, yang dimana revolusi yang dinamakan revolusi Smart Society 5.0, yang dimana perbedaannya dengan revolusi industri. Kalau misalkan revolusi industri itu dia lebih membangun infrastruktur atau fasilitas teknologinya yang bisa diakses secara meluas. Nah, akan tapi kalau misalkan di revolusi Smart Society 5.0 ini lebih kepada membentuk manusia. Artinya apa? Kalau misalkan lebih membentuk kemanusiaan itu sendiri, berarti pada saat ini bagaimana caranya pelajar ini harus bisa memahami ataupun bisa menguasai teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, dari poin-poin seperti inilah ketika kita masuk ke zaman Smart Society seperti sekarang ini, maka perlu instrumen-instrumen yang perlu dipenuhi oleh pelajar pada saat itu. Salah satunya adalah dengan metode SMART. Ya, metode SMART yang dimana pelajar pada saat ini dia harus memiliki jejaring-jejaring yang nantinya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, khususnya dalam pengembangan skill dan keterampilan. Nah, karena memang bicara masalah teknologi, bicara masalah perkembangan media sosial, maka harus diiringi dengan kemampuan pribadi daripada pelajar itu sendiri. Ya, bisa. Makanya dari Smart Society ini pelajar ini juga harus bisa membangun karakter yang smart pula. Dia harus berpikir inovatif, dia harus berpikir kreatif, dia harus bisa bertalenta dan lain-lain. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan literasi, lagi-lagi. Nah, dengan literasi digital, pengetahuan literasi, khususnya di literasi digital. Karena apa? Karena semakin berkembangnya maraknya media sosial, informasi-informasi yang ada di dalam media sosial, tentunya harus diiringi dengan pengetahuan. Yang hal ini dinamakan dengan literasi digital, yang dimana pelajar-pelajar ataupun kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai kita terpolarisasi, jangan sampai kita terpancing dengan informasi-informasi yang tidak memiliki dasar, yang tidak memiliki kompetensi, yang tidak memiliki pertanggungjawaban dari informasi-informasi yang banyak beredar seperti sekarang ini. Salah satunya dengan penguatan literasi digital. Agar apa? Agar di sana pelajar ataupun kita sebagai pelajar Indonesia, kita tidak mudah tergoyahkan, kita tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang bersifat negatif, yang informasi-informasi tersebut bisa tersebar dengan mudah di media sosial. Itu yang pertama dengan pengetahuan literasi digital. Lalu yang kedua adalah pelajar harus bisa mengasah skill dan keterampilan. Ya, mengasah skill dan keterampilan ini banyak sekali wadah-wadahnya, bisa kalian ikuti, bahkan bisa kalian cari nih
wadah-wadahnya itu dari mana saja menyediakan wadah-wadah yang dimana mendukung kompetensi, skill, dan kemampuan dari pelajar-pelajar kita pada pada zaman sekarang ini. Bisa kalian mengakses di Instagram. Instagram tuh biasanya ada banyak informasi-informasi mengenai pelatihan yang berbasis soft skill, ada informasi-informasi beasiswa dan lain-lain, itu harus bisa dimanfaatkan. Jadi bagaimana caranya pelajar pada saat ini harus bisa memanfaatkan media sosial sebagai pengembangan dirinya, pengembangan skill dan keterampilannya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa bersaing dengan pelajar-pelajar yang lainnya, pelajar-pelajar yang bahkan di skala internasional, yaitu dengan pengembangan skill dan kompetensi. Banyak sekali diakses, banyak sekali sumbernya, banyak sekali wadahnya, silakan bisa teman-teman cari, karena memang melalui media sosial ini mudah sekali diakses. Nah, nantinya pelajar-pelajar Indonesia kalau misalkan sudah menguasai hal-hal itu, kita bisa optimis, kita bisa bersaing, kita bisa mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya yang berikutnya adalah pelajar Indonesia pada sekarang ini harus bisa membangun jejaring-jejaring yang lebih luas. Kalian bisa bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, ataupun dari beberapa perkumpulan-perkumpulan yang memang membawa manfaat untuk diri pribadi teman-teman. Karena dari mengikuti hal tersebutlah kalian bisa membuka jejaring seluas-luasnya, kalian bisa berkenalan dengan beberapa perangkat, stakeholder, dan lain-lain yang sehingga bisa mendukung ke langkah teman-teman menuju apa-apa yang dicita-citakan. Nah, mungkin untuk ulasan-ulasan mengenai aktualisasi pelajar bisa dimulai dari hal-hal yang relatif mudah diakses sama teman-teman semua. Tadi sudah saya bicarakan dari media sosial, pertemanan. Memilih circle pertemanan itu juga penting bagi kalian semua. Karena apa? Dari circle pertemanan itu sendiri, dari lingkungan itu sendiri bisa membentuk karakter teman-teman semua yang ada di forum ini. Kalau misalkan kalian pernah dengar dari guru kalian, misalkan kayak kalian bergaul sama tukang minyak wangi, maka kalian ketularan wanginya. Bahkan kalau misalkan kalian bergaul sama teman yang pintar belajar, yang les, kalian ikut, nah kalian juga bakal kecipratan dari pengaruhnya. Nah, makanya dari peran dari circle dan memilih pertemanan juga sangat penting sehingga bisa membentuk karakter pribadi diri kita. Ya, mungkin untuk pembahasan ataupun testimoni yang saya berikan cukup sekian. Nanti kita bisa diskusikan lebih mendalam kalau misalkan ada apa-apa yang mau ditanyakan oleh kalian, oleh teman-teman pelajar, bisa open mic atau bisa menuliskan di kolom chat apa-apa yang ditanyakan, silakan bisa kita diskusikan. Nah, untuk itu saya akhiri testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Sebelum kita ke acara sesi tanya jawab, selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang kedua, Fitriani. Beliau mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau menjabat sebagai the second runner-up Putri Pendidikan DKI Jakarta. Beliau lahir di Jakarta tanggal 22 Agustus 2001. Selanjutnya, penjelasan materi yang bertema aktualisasi penguatan ideologi negara dalam rangka membangun karakter pelajar yang berjiwa Pancasila yang akan disampaikan oleh Kakak Fitriani. Kepadanya kami persilakan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, dan juga para penyelenggara acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya dan mempercayai saya sebagai narasumber nih Kak. Oke, mungkin bisa sambil nunggu share PPT-nya teman-teman ya.
Alhamdulillah sekarang dalam keadaan baik, kita semua bisa bertemu di forum online kita ini, yang online maupun offline, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan memperingati hari lahir Pancasila, teman-teman. Nah, di sini aku sudah mempersiapkan PPT. Mungkin kita di sini lebih ke diskusi aja kali ya, karena tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih pintar di antara kita semua ini. Kita sama-sama belajar. Yaitu yang pertama ada membangun karakter pemuda yang berjiwa Pancasila. Mungkin sebelum masuk ke slide berikutnya, aku pengen nanya nih ke teman-teman semua dan juga kakak panitia nih. Kira-kira dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang berarti sudah terhitung berapa tahun nih kita merdeka nih teman-teman. Coba. Dari tahun 1945 sampai sekarang sudah berapa tahun kita merdeka? Mungkin ada yang bisa jawab? 77 tahun. Oke. 77 tahun. Betul sekali. Alhamdulillah. Berarti masih bisa ini ya, matematikanya masih lancar ya, Kak ya? Alhamdulillah. Iya, benar sekali sudah 77 tahun negara kita merdeka. Tapi sampai sekarang kita masih membicarakan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jangan mentang-mentang kita sudah merdeka, kita melupakan sejarah nih teman-teman. Oke, mungkin perlu kita ketahui bersama nih ya, sekarang kan tanggal 1 Juni, iya benar, sekarang tanggal 4 Juni, namun kita memperingati hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Apakah tanggal 1 Juni itu termasuk tanggal lahir Pancasila? Benar apa salah? Coba aku pengen tanya teman-teman. Kita sharing aja nih. Apakah tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila? Atau tanggal 22 Juni? Atau tanggal 18 Agustus? Coba, ayo kita sama-sama belajar nih. Ada yang tahu? Tanggal berapa nih tepatnya hari lahir Pancasila? Ayo. Yang ingat enggak? Oke, mungkin ini ya sudah 1 Juni, gitu Bu. ya. Oke. Kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman ya. Kalau dari buku yang saya pribadi baca gitu ya, tanggal 1 Juni 1945 itu adalah usulan Pancasila dari Bung Karno. Baru usulan. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni yaitu hasil Piagam Jakarta yang dibuat oleh Panitia 9. Tanggal 1 Juni usulan dari Bung Karno, 22 Juni hasil Piagam Jakarta, dan tanggal 18 Agustus adalah pengesahan Undang-Undang 1945 sekaligus penetapan Pancasila. Jadi itu ya teman-teman urutannya, tanggal 1, tanggal 22 Juni, dan tanggal 18 Agustus. Oke. Pada tanggal 1 Juni ini, ada beberapa pemuda atau tokoh sejarah yang mengusulkan Pancasila, teman-teman. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Dr. Supomo. Mereka bertiga nih saling memberikan usulan ideologi Pancasila untuk membuat dasar negara kita. Boleh di next teh slide-nya? Oke, sekarang kita bakal membahas pemuda. Apa sih pemuda itu? Ada yang tahu nggak teman-teman nih? Apa itu pemuda? Coba, nih jiwa-jiwa mudanya nih, coba berani pada menjawab nggak nih? Apa itu pemuda? Kakak-kakak panitia juga boleh banget jawab nih. Apa itu pemuda? Coba, generasi penerus, anak milenial, harapan bangsa, penerus bangsa. Pada intinya pemuda adalah anak muda yang mampu menjadi penerus bangsa. Lalu di sebelahnya ada Pancasila. Coba ada yang tahu nggak nih, Pancasila itu artinya apa? Ayo, dasar negara nih, Pancasila. Di sini ada siapa ya? Coba aku mau siapa ya? Coba. Kakak panitia, aku boleh nyebut nama nggak nih kakak panitia?
Boleh? Boleh. Boleh. Oke, coba ya. Boleh dibantu cari nih Kak, siapa ya? Coba dari SMAN 52 Jakarta, Kak Rizky. Tahu nggak nih Kak, arti Pancasila itu apa? Nah, ada nggak nih Kak Rizky? Atau ada yang mau menjawab yang lainnya? Kakak panitia? Semboyan negara. Oh, oke, itu dijawab sama Kak Rizky, ideologi bangsa. Oke, ada lagi yang mau jawab Pancasila itu apa? Ayo, dasar negara. Sudah tentunya dong dasar negara. Selain itu, Semboyan negara. apa? Semboyan negara. Semboyan negara. Oke, boleh kita next slide-nya nih, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menjawab. Oke, kita masuk ke ideologi Pancasila. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis cita-cita, nilai yang ingin maaf teman-teman, ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Jadi ideologi adalah pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak. Harus hati-hati nih teman-teman. Nah, lalu secara bahasa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi benar, tadi teman-teman udah berbicara tentang ideologi bangsa, dasar negara. Pancasila adalah 5 dasar, adapun menurut istilah, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Boleh di next, Kak? Oke. Kita di sini lebih mengenal ke Pancasila ya, teman-teman ya. Di situ ada gambar burung Garuda. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II. Tahu nggak nih teman-teman, Sultan Hamid II. Kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950. Coba nih, mungkin teman-teman pas SD juga diajarin ya sama gurunya ya. Coba yang melambangkan tanggal 17 itu terdapat pada bagian apanya burung Garuda, coba teman-teman. Di bagian sayap kah, leher kah, atau di bagian ekor 17 itu? Coba, tanggal 17 itu dilambangkan di sayap, ekor, atau di leher? Gimana? Di sayap, betul. Jadi di sayap burung Garuda ini melambangkan angka 17. Lalu, yang melambangkan angka 8 itu di bagian mana? Ada yang tahu? Ekor, betul. Di ekor melambangkan 8, lalu yang melambangkan 45 itu di bagian leher. Jadi burung Garuda yang menjadi dasar negara kita ini memiliki arti-arti tertentu. Kayak sila pertama nih, sila pertama simbolnya bintang. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Menjalin toleransi, saling menghormati, kepercayaan masing-masing untuk membela kerukunan. Yang kedua, yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang, rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu simbolnya pohon beringin, yang melambangkan persatuan Indonesia, menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan.
mendahului kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Lalu yang keempat itu ada lambangnya kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Nah, teman-teman tahu nggak sih sila-sila ini teh diusulkan oleh ideologi-ideologi tokoh-tokoh dari Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, Muhammad Yamin. Nah, dari buku-buku yang saya baca, teman-teman ya, di sila kelima ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih Bung Karno ini mengusulkan sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa Bung Karno memilih sila kelima sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Untuk apa sih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dilihat dari mana? Coba kita diskusi bareng-bareng nih. Mungkin kakak panitia juga bisa bantu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, oke, aku jawab ya teman-teman ya. Dari buku yang saya baca, yaitu di buku Orisinil Pemikiran Bung Karno, dia mengusulkan sila kelima ini karena dia tidak mau adanya kelas si miskin, kelas si kaya, kelas si tinggi, kelas si rendah. Bung Karno ingin sama rata, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Jadi beliau mengusulkan sila kelima ini. Dan beliau mengusulkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dikarenakan dahulunya Indonesia itu berbentuk Nusantara, yaitu ada Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan lain-lain. Soekarno melihat itu terpecah-pecah. Soekarno melihat agama tidak dapat menyatukan Nusantara. Dari kerajaan-kerajaan yang memiliki latar belakang kepercayaan berbeda, itu tidak dapat menyatukan Nusantara kita, teman. Jadi Soekarno mengusulkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, yang pertama ini, sila pertama yang cukup riskan nih pada saat-saat ini, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih Soekarno mengusulkan sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Nah, karena banyak sekali orang-orang di luar sana menafsirkan sila pertama salah dan menimbulkan perpecahan. Dari permasalahan itu, Soekarno membuat ideologi Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa berhak untuk berhak untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, saling menghormati, saling rukun gitu, teman-teman. Jadi kalau dilihat sekarang banyak banget orang-orang yang salah mengartikan apa itu Pancasila. Dikit-dikit Pancasila yang disalahkan, dikit-dikit Pancasila yang disalahkan. Padahal kita juga tidak tahu apakah mereka tahu apa itu Pancasila, mereka tahu tidak sejarahnya gitu kan. Di balik Pancasila itu apa? Tidak mudah loh membuat Pancasila ini gitu, apalagi dulu gitu ya kan, di mana akses yang susah gitu. Para tokoh-tokoh pemuda kita merancang ideologi-ideologi yang sangat hebat ini untuk menyatukan negara kita menjadi dasar negara. Dan pada akhirnya orang-orang yang tidak belajar sejarah nantinya akan menggunakan Pancasila ini seenaknya. Oke, boleh di next teh slide-nya. Oke. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain iman dan takwa, negara kita juga mempunyai dasar untuk melakukan untuk menjadikan pandangan kita dalam berkehidupan, dalam menjalani kehidupan selain Al-Quran dan Sunnahnya, kita juga punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Berikut ini beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal nih, misalkan zaman dulu nih teman-teman. Yang pertama ada silaturahmi, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga ada gotong royong, lalu beragama, musyawarah untuk mufakat, saling menghargai, dan juga beradab. Boleh di next teh?
Jadi sejak dulu Pancasila itu sudah ada ternyata teman-teman ya. Nah, gimana sih cara membangun karakter pemuda yang berjiwa Pancasila? Yang pertama itu, ini aku ambil dari kehidupan sehari-hari aja ya teman-teman ya. Yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kita ketahui ya bahwa bahasa Inggris itu sekarang menjadi second language gitu di negara kita, tapi tidak salahnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Karena zaman sekarang banyak sekali ya di media sosial juga kata-kata yang negatif gitu teman-teman, yang tidak pantas untuk dikomentari sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus menjaga ketikan teman-teman, karena sekarang kita dari jauh asal komen, cuma ngetik doang itu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi teman-teman harus bisa menjaga bahasa dan juga ketikan. Kalau sekarang mungkin etika, adab, dan etikanya lebih dijaga lagi. Lalu yang kedua, mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat, menjaga toleransi antar umat beragama, tidak saling menghina, menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat, selalu melakukan musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata, tidak semena-mena mengambil keputusan atas keinginan pribadi, lagi-lagi mengatasnamakan perut sendiri gitu, tidak seperti itu ya. Lalu yang terakhir, partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke, boleh di next teh? Sepertinya slide-nya sudah habis ya teh ya. Baik, terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Saya Fitriani mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin dikembalikan kepada kakak panitia. Namun ada satu statement atau satu kata penutup dari saya gitu kan. Kalau kata Bung Karno mah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitriani. Selanjutnya ke acara sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Teman-teman, atau ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu Instagram teman kita. Itu pertanyaannya, penting tidak sih Pancasila? Silakan dijawab oleh Kakak Fitriani. Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Penting tidak sih Pancasila? Betul seperti itu, Kak? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu siapa yang bertanya, Kak? Atas nama siapa? Atas nama Sofi. Oke, Kak Sofi. Baik, terima kasih banyak ya, Kak Sofi ya. Sebelumnya aku ingin bertanya kembali kepada Kak Sofi, penting tidak Pancasilanya dalam hal apa nih? Misalkan penting tidak sih Pancasila kita pelajari, atau penting tidak sih Pancasila kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin yang dimaksud diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kali ya, Kak ya? Kalau sesuai dengan tema kita pada hari ini gitu. Menurut saya pribadi, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sangat penting gitu, karena lagi-lagi Pancasila menjadi dasar negara kita.
selain Al-Quran dan Sunnah, kita juga berpatokan kepada Pancasila gitu teman-teman. Seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi perlu kita pelajari dan perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mengamalkannya, ya gimana gitu kan? Kayak kita nggak bisa toleransi nih jadinya sama yang lain. Sedangkan di Indonesia banyak sekali teman-teman yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Kalau kita tidak mengamalkan itu, gimana gitu? Kita tidak bisa berdemokrasi, tidak bisa toleransi, tidak bisa hidup secara damai. Lalu misalkan lagi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia gitu. Kalau kita nggak adil, gitu, kita pasti diprotes gitu kan. Kalau kita nggak adil, kita pasti diprotes. Gimana lagi kalau sebuah negara tidak adil dengan rakyatnya? Wah, itu bisa didemo sih teman-teman kan. Kayak sekarang nih banyak sekali demo-demo gitu kan. Kita juga harus tahu gitu. Apa sih landasan demo itu gitu kan? Jelas tidak? Kalau jelas ya kita suarakan suara kita gitu, berpendapat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu kan Sofi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau dari kakak panitia? Mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih kembali. Kak mau nanya, apakah arti dari Pancasila sih, Kak? Apakah maksud dari Pancasila, Kak? Oke. Ini gimana nih? Kakak panitia apakah boleh langsung dijawab? Ini pertanyaan untuk siapa? Oke, sebentar. Ini pertanyaan untuk siapa? Iya. Pertanyaan bagi itu buat Kak Fitri. Kak April. Mohon diulang, teman-teman. Muhammad Akbar, mohon diulang. Oke. Apakah maksud dari Pancasila bagi negara? Oke. Langsung saya jawab ya, Kak ya. Tadi Pancasila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. 5 dasar yang negara kita sampai bahkan ada gambar burung Garuda dan juga Pancasila. Untuk apa? Jadi untuk anak-anak, mendidik anak-anak kita untuk mengetahui nih kalau kita memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, ada 5 silanya gitu, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi sebagai pedoman kita dalam berkehidupan. Kalau kita tidak memiliki ya mau kemanain gitu kan, gak ada tujuannya juga. Kita gak ada pedomannya, ya udah kayak gini hidup gitu kan, semaunya sendiri. Seperti itu, Kak. Gimana? Apakah cukup jelas, Kak? Oke, pertanyaan yang selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat atas nama Alia Nuraziza. Untuk Kak Alia Nuraziza, pertanyaan untuk siapa? Untuk kedua materi itu sudah tertulis di kolom chat. Oke, baik. Pertanyaannya saya bacakan ya. Kita sebagai anak muda seringkali ingin mencoba hal-hal baru, namun terkadang kita takut untuk mencoba dan dirasa-rasa terkadang kita merasa kurang pengalaman. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Boleh dijawab oleh kedua pemateri. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh
Kak Fitriani dulu ya. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Alia yang udah bertanya. Saya ulang pertanyaannya ya Kak ya. Kita sebagai anak muda seringkali ingin mencoba hal baru, namun terkadang kita takut untuk mencoba dan dirasa-rasa terkadang kita merasa kurang pengalaman. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kak Alia ini mau mencoba hal baru, hal yang positif atau negatif nih Kak? Kita harus tahu dulu hal yang ingin kita coba tuh benefitnya apa untuk kita, gitu. Kayak feedbacknya apa untuk kita, keuntungannya apa untuk kita. Kalau kita mengetahui kelebihan dan kekurangan hal baru yang akan kita coba, kalau saya rasa gitu kan, kalau selagi positif dan memiliki manfaat yang banyak, kita coba aja, kenapa tidak? Masa mau menyerah sebelum berperang gitu kan? Mau nyerah sebelum perang, aduh nanggung banget gitu, mendingan udah usaha aja, usaha sambil doa. Kalian kakak juga cari tahu kegiatan apa sih yang bakal aku ikutin gitu. Tapi kalau kegiatan negatif sudah pasti takut nih kan. Mau nyoba ini tapi aku tahu nih resikonya jelek gitu. Tapi tetap dicobain. Nah, kayak gitu kan salah. Udah tahu negatifnya tapi tetap dilakuin. Kayak gitu, Kak. Jadi kakak harus cari tahu dulu kekurangan dan kelebihan kegiatan yang atau hal yang akan kakak ikutin tuh memiliki manfaat yang seperti apa gitu Kak, agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu Kak. Kalau dari saya, mangga dipersilakan kepada pemateri yang kedua. Oke, untuk materi yang kedua, pertanyaannya, kita sebagai anak pemuda seringkali ingin mencoba hal-hal baru, namun terkadang kita takut untuk mencoba dan dirasa-rasa, terkadang kita merasa kurang pengalaman. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Silakan. Oh, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini seringkali menjadi kegelisahan dari teman-teman semua nih pada di usia-usia, apalagi di usia-usia produktif seperti sekarang ini kita seringkali mencoba hal-hal yang baru. Kira-kira apa ya namanya? Istilahnya dalam mencari identitas lah. Ada fase-fasenya yang seringkali dihadapi oleh pelajar maupun pemuda pada saat ini, itu ketika mereka ingin mengeksplor diri, akan tapi mereka malu ataupun mereka takut akan pengalaman. Nah, sebenarnya sih tadi sudah benar yang dikatakan oleh Kak Fitriani, bahwasanya selama hal yang dicoba itu masih bermuatan positif, nah itu impact-nya sih baik-baik aja, karena memang pada usia-usia seperti pelajar, usia-usia kita pada saat ini adalah usia-usia perlu pembelajaran. Jadi kalau misalkan salah dikit atau salah masih di dalam tahap wajar ya, karena memang status kita ya masih pelajar, masih muda. Nah, untuk itu perlu ada semacam pemantik sih untuk kita bisa membangkitkan giro-giro untuk mencari keterampilan, mencari atau mengasah skill. Ini perlu sekali yang namanya giro ataupun yang didukung dengan wadah-wadah yang diikuti oleh teman-teman semua. Jadi selama hal itu bisa bermuatan positif, selama itu bisa bermanfaat, kalian tidak perlu takut, kita tidak perlu takut dengan hasil apapun, karena memang yang menjadi nilai lebih, yang menjadi nilai substansial yang dihadapi oleh kita adalah prosesnya. Prosesnya, selama kita bisa mencari ataupun kita bisa mendapatkan buah dari proses tersebut. Nah, ini menjadi seringkali menjadi menjadi pengalaman baru, menjadi evaluasi bagi teman-teman semua. Jadi silakan mencoba sebanyak-banyaknya, silakan mencari kemampuan sebanyak-banyaknya, karena orang lain tidak melihat hasil, apalagi orang-orang yang memang sering berkecimpung ataupun sering mencoba melakukan hal baru ini lebih penting kepada prosesnya. Kita titik beratkan pada proses. Dari proses itu tersebut kita bisa evaluasi sehingga kita bisa menghasilkan beberapa kemampuan yang bisa lebih baik lagi.
Selama tekun dijalani, selama tekun diikuti prosesnya, itu bisa nantinya berdampak baik. Kalian jangan malu, kalian jangan putus asa karena kita masih sama-sama tahap belajar, maka itu masih diwajarkan. Ya, habiskanlah jatah gagal kita lah. Kita habiskan jatah gagal kita selama kita masih di usia-usia belajar, masih usia-usia produktif seperti sekarang ini, kita masih mempunyai jatah gagal yang banyak. Jadi silakan coba sebanyak-banyaknya sehingga dari kegagalan tersebut ataupun dari rasa malu-malu tersebut yang menjadi rasa sungkan kita ini bisa kita perbaiki. Jadi tetap nikmati prosesnya aja, jangan takut, jangan malu, karena proses yang paling penting sih untuk kita semua. Ya kurang lebih begitu sih kalau misalkan dari saya. Dan satu lagi, kalau misalkan bicara masalah malu apa tidak, pasti semua orang pasti malu, termasuk saya. Pasti. Yang namanya deg-degan, yang namanya grogi, yang namanya ya nggak percaya diri ini sering kali sih. Bahkan saya juga pun merasakan hal itu. Tapi kalau selama kita jalanin prosesnya, ya insya Allah kita sudah mulai terbiasa dan bisa nantinya menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kita bisa lebih semangat lagi dalam berproses atau melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Nah, kurang lebih demikian dari saya. Silakan. Yang kedua. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Iya. Untuk menumbuhkan nilai Pancasila dalam diri kita yang dibutuhkan kesadaran yang tinggi. Sedangkan tingkat kesadaran anak milenial sekarang itu bisa dikatakan kurang, termasuk saya sendiri. Apakah ada usaha selain kita mengandalkan kesadaran itu? Terima kasih. Ustaz, Ya, ini bicara masalah kesadaran mungkin agak berat ya, karena ini lebih kembali kepada diri kita masing-masing sih. Maksudnya kadang kalau misalkan kita untuk menuntut, jangankan untuk berpancasila gitu, kita mengetahui hal-hal yang Pancasila. Kadang kita misalkan untuk apa dituntut untuk disiplin terhadap diri sendiri aja kadang masih berat lah gitu. Masih kesadaran untuk kita bisa berdisiplin dalam hal apapun, ini masih berat. Masih seringkali kita ingatkan. Ya karena apa? Itu tadi bicara masalah kesadaran tergantung lebih kepada pribadi diri sendiri. Nah, untuk itu kuncinya adalah ketika ketika kalau misalkan kita diberitahu sama orang lain atau diingatkan sama orang lain, sebisa mungkin kita harus harus bisa membuka diri sih. Artinya kita harus bisa membuka diri untuk bisa menerima hal-hal yang baru termasuk dalam pengetahuan kepancasilaan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut bisa bernilai penting ketika orang tersebut atau salah satu di antara kita dia mengalami ada trigger lah, ada semacam trigger untuk bisa supaya orang itu sadar. Entah itu triggernya bisa berbentuk teman, bisa berbentuk pengaruh, bisa berbentuk bacaan, tulisan. Nah ini bisa mempengaruhi daripada kesadaran. Ya kadang gitu sih. Ada beberapa sisi lah. Ada sisi beratnya, ada sisi yang memang untuk menumbuhkan kesadaran itu butuh trigger. Nah kan tapi untuk kan kita nih konteksnya kan kepada kita mengingatkan ke orang lain nih kesadaran. Sebisa mungkin kita ya terus diperingatkan, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan orang lain, sehingga kesadaran itu bisa tumbuh dengan secara alamiah, bukan dengan keterpaksaan. Jadi seperti itu sih kalau misalkan dari saya. Silakan. Silakan pemateri kedua, Kak Fitriani. Oke, baik. Terima kasih pada panitia. Pertanyaannya sangat sangat bagus gitu kan, mengenai kesadaran diri sendiri gitu. Lagi-lagi kesadaran diri sendiri memang kadang iman kita tuh naik turun gitu ya, kan kesadaran diri sendiri kadang juga naik turun gitu. Kita sadar nih
Kita butuh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita nggak mengamalkannya gitu kan. Selain dari faktor kesadaran diri sendiri, menurut aku pribadi sih ya, kayak circle pertemanan, lingkungan sekitar pun menjadi penting gitu untuk mempengaruhi kita, karena zaman seperti saat ini teman-teman ya, kita memiliki, kalau ibarat kata mah ya, kita punya teman tukang parfum, kita akan wangi juga gitu kan, ikutan wangi gitu. Jadi kalau kita memiliki circle yang baik, mengajak dalam hal kebenaran, kita insya Allah akan ikut baik juga gitu kan. Jika kalau kita punya teman yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita ngikut gitu kan. Kayak misalkan dia teh kalau ada kalau ada keputusan teh selalu didiskusikan dulu gitu kan. Mau tidak mau kita selalu ikut diskusi gitu. Kalau misalkan kita punya teman yang mengambil keputusan secara semena-mena gitu, kita tidak sadar akan hal itu, kita main ikut aja. Oh ya udah, ngambil keputusan gini aja kan, kamu ketua gitu kan. Gak usah mikirin anggotanya. Nah, balik lagi, kita harus memilih circle pertemanan yang baik dan memiliki kegiatan yang positif gitu kan. Ini maaf ya kalau aku bicaranya pakai bahasa-bahasa anak milenial gitu Kak, karena mungkin biar mudah dipahami oleh teman-teman kita ini, karena kan kalau dilihat juga ada anak SMA atau teman-teman yang lainnya. Seperti itu sih Kak, circle pertemanan juga penting gitu untuk kita pilih-pilih gitu kan, selain dari kesadaran diri sendiri. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fitriani dan Ustadz Rizky. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan acara peringatan Hari Pancasila. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Akhirnya saya Siti Aisyah selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi kesempatan lainnya. Terima kasih padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dokumentasi dulu, boleh. Sekarang saya dokumentasi dulu, disuruh buka kamera semua. Untuk para audiens, dimohon untuk membuka kamera. Gimana caranya ini? Budget ini sama ini, bar mana? Ini yang ini. Ini sama ini. Mana sih mana? Oke. Dimohon untuk para rekan-rekan dan rekanita, dimohon untuk membuka kameranya. Kita sesi dokumentasi dalam acara hari ini. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belum, dimohon untuk para rekan-rekan menyalakan kameranya sebentar. Udah. Langsung isi absen. Dimohon untuk para rekan-rekan dan rekanita, dimohon untuk mengisi absennya. Untuk para siswa juga, dimohon untuk mengisi absennya di chat.
Baik, saya selaku MC mengambil alih dari moderator yaitu Rekanita Siti Aisyah. Terima kasih untuk para narasumber kita yaitu dari Putri Pendidikan DKI Jakarta yaitu Rekanita Fitriani, dan terima kasih juga untuk intelektual muda Nahdlatul Ulama rekan Khairul Rizky Atamami SH, dan terima kasih juga untuk Bapak Babinsa, Bapak Seleh yang telah hadir dan berkenan ikut Zoom kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kiai Abdul Aziz selaku Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilincing telah hadir juga, dan para rekan-rekan dari sekolah-sekolah negeri maupun swasta, terima kasih telah bergabung di acara ini, di acara peringatan hari lahirnya Pancasila. Saya selaku MC Oke, terima kasih untuk semuanya. Lanjut ke acara yang keenam yaitu penutupan, yaitu disambung dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Dibuka untuk moodnya untuk para semuanya. Marilah kita membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai di peringatan hari lahirnya Pancasila. Saya selaku MC mengundurkan diri. Bila ada kata salah, perkataan, dan perbuatan, itu datangnya dari saya. Saya selaku MC ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sele, makasih ya Pak untuk kehadirannya di Zoom meeting kali ini Pak. Ya Mas, sama-sama. Siap. Siap undur diri ya Mas ya. Siap Pak. Salam Pak sama Bapak Kapolsek. Suhun ya Pak. Itu belum masuk.